Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Diah Putriningsih dari kelas 6A akan mempresentasikan proposal yang telah saya pilih dengan judul Pengaruh Sistem Belajar Daring terhadap Pola Berpikir Anak pada Pembelajaran IPA. Dapat kita ketahui, pendidikan sangat penting untuk kita semua, bahkan untuk anak usia dini. Pendidikan merupakan salah satu pembentukan karakter, keterampilan, dan sesuatu yang anak miliki dan kita kembangkan sehingga menjadi profesi ataupun hobi untuk meningkatkan kecerdasan keterampilannya itu sendiri. Dengan berkembangnya teknologi di Indonesia atau di dunia, pendidikan dengan mudah disampaikan seperti menggunakan teknologi seperti HP, komputer, dan segalanya. Maka dari itu, guru diperlukan kekreatifan dalam memahami teknologi ataupun sistem informasi yang telah disediakan. Nah, maka dari itu, pada tahun ini terjadinya bencana ataupun wabah virus corona, yaitu disebut dengan COVID-19. Maka dari itu, dengan pemerintahan Indonesia diadakan pembelajaran daring, yaitu pembelajaran tidak tatap muka atau jarak jauh yang memerlukan informasi atau alat elektronik seperti HP, komputer, dan lain-lainnya, hingga mempermudah pembelajaran tanpa harus tatap muka. Dari jarak jauh pun siswa masih dapat menerima pembelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya. Maka dari itu, guru harus memahami dan bekerja sama dengan orang tua karena pembelajaran ini melalui aplikasi seperti contohnya WhatsApp Group, Zoom, Google Meet, dan Classroom. Nah, pada pembelajaran daring ini sangat berpengaruh pada pembelajaran IPA SDN 005 Bukit Jaya, sehingga terpengaruhnya pembelajaran tersebut. Dari pembelajaran daring ini, tidak semua siswa ataupun guru menyampaikan pembelajaran itu dengan baik dan siswa menerimanya dengan baik, karena memiliki kendala-kendala tersendiri, seperti contohnya kurangnya jaringan di desa tersebut atau faktor ekonomi orang tua dan perhatian orang tua. Itu sangat banyak terjadi kepada anak-anak ataupun desa Bukit Jaya ini, bahkan ekonomi dan jaringan yang sering terkendala pada proses pembelajaran. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan masalah-masalah yang akan timbul, seperti contohnya, apakah orang tua berpengaruh dalam pola pikir kritis pada anak pada pembelajaran IPA, apalagi pada saat pembelajaran daring. Yang kedua, apakah pengaruh perhatian orang tua dapat mempengaruhi pola pikir kritis pada anak? Yang terakhir, apakah sistem jaringan dapat mempengaruhi pola pikir kritis pada anak pada pembelajaran daring melakukan pembelajaran IPA. Dari judul proposal ini dapat kita mengetahui tujuan pembelajarannya, seperti seberapa anak memiliki pola berpikir kritis dalam pembelajaran daring tersebut. Kedua, seberapa besar pengaruh orang tua dalam peningkatan pola pikir kritis pada anak pada pembelajaran IPA pada pembelajaran daring. Selanjutnya, untuk mengetahui apa saja fasilitas yang kurang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, mengetahui kekurangan dan kelebihan pada pembelajaran daring tersebut. Pengertian ilmu pengetahuan alam atau sering disebut dengan IPA, kalau di Indonesia sering disebut dengan pembelajaran sains. Nah, IPA sendiri adalah objek yang mencakup pengetahuan alam, seperti hewan, manusia, atau benda mati lainnya. IPA mempelajari tentang aspek-aspek alam atau non-manusia, sehingga kita dapat mengetahui perbedaan lingkungan sekitar kita, mana baik dan mana benar, sehingga kita dapat menjaganya dengan baik. Dan ilmu pengetahuan alam ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena
termasuk mencakup mempelajari ilmu alam sekitar ataupun yang berada di sekitar kita. Dari pembelajaran IPA ini, kita dapat mengetahui makna atau arti yang sedang kita lakukan sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Bahkan kita dapat menjaga melestarikannya karena kita telah mempelajari ilmu pengetahuan alam atau yang disebut dengan sains. Mereka menyakup tentang memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kreativitas. Selanjutnya adalah pengertian belajar. Nah, sering kita dengar atau sering kita lihat atau yang sedang kita lakukan. Nah, belajar itu adalah suatu proses mendapatkan ilmu ataupun pengetahuan, keaktifan, kekreatifan diri kita sendiri untuk memperoleh suatu tujuan itu sendiri. Bahkan belajar adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh warga Indonesia ataupun warga di mana-mana pun. Seperti pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sejauh manapun kau pergi. Nah, belajar sendiri dapat mempengaruhi proses mental ataupun berpikir ataupun dapat rasa peduli bahkan memahami lingkungan sekitarnya dengan belajar. Maka dari itu belajar sangat penting untuk kita semua. Bahkan belajar sudah diajarkan dari kita lahir sampai kita nanti kapanpun itu belajar tidak akan pernah hilang. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA sendiri kenapa diterapkan pada sekolah dasar? Nah, pada sekolah dasar ini membutuhkan pembelajaran IPA karena untuk mengenali lingkungan sekitar, untuk menambahkan wawasan, bahkan untuk mengenali lingkungan-lingkungannya sehingga ia dapat menghargai ataupun melestarikan lingkungan tersebut. Maka pembelajaran IPA ini sangat penting dan sangat disukai oleh anak-anak karena mencakup dengan kehidupan sehari-hari, bahkan dengan praktek-praktek yang diberikan oleh guru sehingga anak menjadi semangat dan beraktivitas sesuai yang mereka inginkan. Pengertian prestasi. Nah, sering kita dengar jika anak mendapatkan nilai bagus ataupun mendapatkan juara dalam lomba itu disebut dengan prestasi. Prestasi ini dibentuk karena adanya karakter pada anak, tumbuhnya karakteristis pada anak sehingga menumbuhkan rasa simpati ataupun rasa aktif pada anak sehingga mendapatkan apa yang ia mau. Nah, dari judul tersebut ada kata pembelajaran daring. Nah, pada tahun ini pasti kita sering mendengar apa itu pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring itu adalah proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pembelajaran agar tetap tercapainya suatu tujuan pembelajaran tersebut. Nah, pembelajaran daring ini biasanya dilakukan melalui aplikasi ataupun dengan melakukan aplikasi yaitu seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, ataupun Google Meet. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi ini digunakan pada handphone, komputer, dan sebagainya alat elektronik yang dapat dimanfaatkan. Dari pembelajaran daring ini, siswa dan guru dituntut untuk kreatif, inovatif untuk mengembangkan pengetahuan lebih jauh karena informasi yang didapatkan adalah dari Google ataupun dari internet sehingga memerlukan inovatif ataupun kreativitas anak sehingga menambahkan ilmu pengetahuan yang akan mereka dapatkan. Dari sini dapat kita ketahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Kelebihannya adalah pembelajaran semakin efektif dan bisa dikerjakan dimanapun saat kita berada. Yang kedua, pembelajaran tetap bisa tersampai walaupun tidak tatap muka ataupun masih kita berjarak jauh. Yang ketiga, pembelajaran daring lebih mudah atau mempermudah, lebih mendapatkan banyak informasi yang akan didapatkan oleh siswa.
Nah, kekurangannya sendiri adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Contohnya kendala jaringan, ekonomi orang tua, bahkan perhatian orang tua. Perhatian orang tua sangat penting dalam pembelajaran daring. Jika orang tua lalai ataupun tidak memperhatikan anaknya, mementingkan pekerjaannya, apa anak akan berhasil? Tidak. Nah, di situ dibutuhkan perhatian orang tua perhatian orang tua untuk membimbing anak dan mendorong agar anak tetap fokus dan dapat menerima pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Nah, dari judulnya saja dapat kita ketahui penelitian ini sendiri berlangsung pada Sekolah Dasar SDN 005 Bukit Jaya, sehingga mendapatkan informasi bagaimana pembelajaran daring berlangsung dan mengalami kendala ataupun kelebihan yang dialami saat pembelajaran daring tersebut. Nah, kesimpulannya adalah orang tua sangat berpengaruh dalam pembelajaran daring ini, apalagi dalam proses pembentukan pola berpikir kritis pada anak, seperti memecahkan masalah-masalah tersebut di lingkungan sekitar dengan pembelajaran IPA ini. Nah, pembelajaran daring juga orang tua memerlukan kerjasama kepada siswa agar tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Di sini sangat kita ketahui pola berpikir kritis anak itu dimulai dari dorongan orang tua ataupun perhatian orang tua, sehingga anak dapat berpikir kritis ataupun dapat memecahkan masalah-masalah yang sedang ia dapatkan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.